everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Yeay! Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang udah rajin nonton. Nah, dimanapun kalian berada, baik di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, atau di kota-kota yang lain, we are so happy to meet all of you. Yeay! Nah, sebelum kita mau main games dengan Firman juga nyanyi bareng, kita mau yel-yel dulu ya, biar kita lebih semangat lagi. Oke? Yuk! Joy! Yes, yes, yes! I'm awesome! Ayo dong sekali lagi, biar kita lebih semangat lagi ya. Yuk, lebih semangat. Joy! Yes, yes, yes! I'm awesome! Yeay! Halo semuanya. Oke, kita mau nyanyi sama-sama. Tapi sebelumnya kita mau berdiri sama-sama yuk. Kita mau berdiri sama-sama, kita mau nyanyi yang semangat. Tepuk tangan yuk. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all
kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sebuah lagu baru. Buat yang sudah bisa, ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama dari awal kita nyanyikan. Di mana kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Angkat tangan sama-sama katakan. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi sama-sama angkat tangan kita lebih tinggi lagi yuk. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Semua anak-anak Joy kita angkat tangan sama-sama. Kita mau katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. You are our miracle maker. Yes God. Kau pembuat sejati dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. You are our miracle maker. Kau pembuat mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Semuanya angkat tangan katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Yang laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Yes God. Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan sama-sama dong. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Tuhan pembuat mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Kau terus memberkati dan menyertai kami. Kau juga terus berikan kami kekuatan dan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau pimpin kami dan semua anak-anak Joy yang siap katakan amin. Jadi sekarang saatnya kita games. Yeay! Games kita kali ini adalah lomba meletuskan balon.
Nanti siapa dari mereka yang paling cepat meletuskan balon, dialah pemenangnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Yeay! Ternyata Vin duluan berhasil meletusin. Jadi Vin pemenangnya. Yeay! Kalian juga bisa coba games ini di rumah. Halo semuanya, hai. Nggak terasa ya, kita udah sampai di minggu terakhir di bulan Oktober. Nah, biasanya nih di ending Oktober itu biasanya ada sebuah party. Ya nggak sih, ada yang tahu nggak partinya apa? Party yang dirayakan di end of Oktober. Yes, pasti semuanya tahu ya. Ya walaupun nggak semua merayakan, tapi ada yang disebut dengan Halloween party. Oke, tapi kita nggak membahas tentang itu, cuma kita akan membahas tentang party-party di minggu ini ya. Tapi sebelumnya Missnya mau remind dulu juga buat semuanya, mungkin yang udah rajin nonton, mungkin yang baru pertama kali nonton, tema kita di tahun 2022 ini adalah Adventure with God to be Awesome Kids. Jadi kita mau sama-sama jadi anak-anak yang awesome. Nah, hari ini kita akan dapat ini nih, sebuah ini kebetulan di tempat kita juga lagi ada party ya. Nanti tanggal 30 besok ini ya hari ini ya, hari Minggu ya, tanggal 30 ini ada party. Nah, partinya ini adalah ini, kita biasanya kalau bikin party kita pasti bikin undangan. Dan siapa yang suka dapat undangan ya, undangan apapun deh, party apapun, pasti seneng ya, entah temen birthday atau mungkin ya tadi kayak tadi Halloween party atau mungkin ada wedding party. Nah, semua kita rata-rata pasti pernah ke pesta atau party. Dan biasanya kalau kita ke party, apa yang kita lakukan? Kita dress up ya kan, kita pakai baju yang bagus, kita pakai mungkin hiasan rambut, atau yang cewek-cewek biasanya pakai bando, pakai cepit gitu ya. Mungkin yang cowok rambutnya di gel, dibikin yang apa rapi gitu ya, mungkin agak berdiri-berdiri sedikit, atau ada mungkin ada yang kalau cewek-cewek pakai dress, cowok-cowok pakai jas gitu ya, mungkin pakai suit atau apapun. Nah, biasanya kalau ke pesta itu pasti happy, dan rata-rata namanya pesta itu selalu ada banyak makanan ya kan, ada banyak makan, ada banyak. Nah, bayangin kalau seandainya ini kita berandai-andai ya. Nah, hari-hari ini mungkin kalian pernah dengar ya, ada seseorang yang baru naik jadi raja karena ibunya sudah baru saja meninggal ya. Dan kita semua pasti famous, semua pasti tahu ya, orang yang sangat famous sekali. Ratu Elizabeth atau Queen Elizabeth baru-baru saja meninggal. Nah, siapa yang menggantikan posisinya ternyata adalah anaknya, yang nggak lain adalah Pangeran Charles, yang tentunya sekarang jadi King Charles gitu ya. Nah, bayangin nih seandainya kita diundang oleh King Charles datang ke istananya. Istana Buckingham, wah gitu ya. Kali kita udah wah heboh banget, kita udah aduh gitu. Mungkin kayaknya kita udah bayangin nih, kita sudah kayak princess gitu kali ya. Kalau yang cewek, yang cowok jadi kayak prince bang merasanya, karena kita diundang oleh raja untuk datang ke sebuah royal party. Nah, cerita kita hari itu agak mirip-mirip ya, tapi sebelumnya kita mau lihat satu cuplikan video yang juga menggambarkan tentang undangan royal party atau undangan pesta raja. Every maiden in the kingdom is invited to a royal ball. Are you all right, miss? What did he call you? Never mind what they call me. I'm sorry. It's not your doing. Nor yours either, I'll bet. I hope to see you again, miss. And are you? Ella, you have more kindness in your little finger than most people possess in their whole body. It was my mother's old dress. It would be an insult to take you to the palace dressed in these old rags. You shall not go to the ball. Excuse me. Why are you crying? Who are you? That's better. My fairy godmother. No, where are these mice? They're made of glass. And you find they're really comfortable. Now off you go. For you shall go to the ball. They're all looking at you. Believe me, they're all looking at you. Where there is kindness, there is goodness. And where there is goodness, there is magic. I have to see her again.
Are you looking for this? Nah, pasti kalian semua tahu ya cerita ini cerita yang nggak terlalu baru ya, cerita yang mungkin bisa dibilang agak lama dan judulnya adalah Cinderella ya. Cinderella ini kalau kita tahu ceritanya kita nggak cerita tentang itu ya, ibu tirinya enggak ya. Tapi di cerita ini adalah ada sebuah kemiripan dengan cerita kita hari ini ya. Ada seorang raja yang mengumumkan pesta atau royal party kepada semua penduduknya dan semua harus datang. Nah, orang-orang yang dapat undangan ini harus datang dan mereka harus pakai pakaian yang bagus gitu ya. Itu adalah cerita yang mirip dengan parables atau perumpamaan kita hari ini. Nah, parables atau perumpamaan kita hari ini adalah judulnya undangan raja atau invitation from the king istilahnya. Jadi ada undangan raja. Nah, ini menceritakan tentang kerajaan surga. Itu adalah seperti seorang raja yang mengundang orang-orang yang dia kenal dalam sebuah perjamuan pernikahan. Ya, jadi karena anaknya mau menikah, raja ini mengadakan sebuah pesta yang besar-besaran, namanya raja ya, pasti pastinya gede gitu ya. Dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk pergi menyebarkan undangan ya. Dia menyebarkan undangan, kalau mungkin zaman dulu undangannya kayak di roll gitu ya. Invitation bla bla bla. Jadi dia menyebarkan undangan-undangan ke orang-orang yang mungkin mereka kenal, mungkin kerabat, sahabat atau mungkin saudara jauh, tapi semua orang yang diundang dalam pesta pernikahan itu tidak ada yang mau datang. Ya, mereka bilang adanya, oh nggak bisa ya, aku sedang sibuk, aku sedang mengerjakan ini. Padahal hamba-hamba udah bilang, udah kasih pesen ya, sama raja dikasih pesen. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, semua hidangan sudah disediakan ya, lembu-lembu jantan, ternak-ternak perjalananku yang besar-besar sudah disembeli dan setelah disediakan lalu ayo datanglah ke perjamuan pernikahan ini. Tapi semua orang yang diundang itu nggak ada yang mau datang. Ada yang oh nggak bisa, aku lagi mau ke ladang ya, mau bekerja. Ada yang nggak bisa, oh aku harus keluar negeri mengurus usahaku. Ada yang oh aku nggak bisa. Ada malah yang jahat ya, mereka menangkap hamba-hamba yang menyebarkan undangan itu lalu ditangkap dan disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Jadi orang-orang ini nggak tahu ya, mungkin ini adalah karena sebuah perumpamaan, ini bukan sebuah kenyataan, jadi sebuah cerita. Dan akhirnya raja ini jadi marah otomatis dong ya, kita bagi undangan, karena namanya undangan itu kan kita kasihkan untuk orang-orang yang kita kenal dan kita anggap dekat dengan kita, tapi justru mereka memperlakukan hal yang nggak baik. Dan raja itu sangat marah, karena terlalu marah akhirnya raja itu bahkan dia menyerang semua orang-orang di dalam kota itu, termasuk orang-orang yang menyiksa hamba-hambanya, yang membunuh hamba-hambanya, dan juga semua orang yang diundang nggak mau datang ya, karena marah sekali rajanya, sudah sangat, istilahnya bukan cuma marah tapi orang bilang itu murka gitu ya, so angry. Mungkin kalau punya kepalanya udah warnanya merah gitu kali ya. Nah, karena dia marah, dia membakar semua kota itu dan dia bilang gini sama hambanya, sudah sekarang kamu pergilah ke semua jalanan, pokoknya dimanapun kamu kelihatan orang, semuanya orang diundang. Dan katakan pada orang itu, kita sudah menyediakan makanan yang terbaik, kita sudah menyediakan semuanya, datanglah ke pesta perjamuan pernikahan ini gitu ya. Nah semuanya orang hamba-hamba itu, dia mau orang baik, mau orang jahat, semua orang yang dia lihat ya, dia lihat di depan matanya, dia ketemu setiap sama orang siapapun, sama dia diajak dan diundang ke dalam pesta pernikahan anak raja tersebut. Nah ketika akhirnya semua orang itu datang ya, semua raja datang, undangannya banyak, bahkan ruangan istana itu penuh gitu ya, sangat penuh dengan banyak sekali orang. Dan raja itu sangat happy, dia lihat, dia jalan, dia keliling di acara itu, di pesta itu. Lalu di suatu titik dia melihat ada seseorang yang sangat menarik perhatiannya. Karena apa? Orang itu datang hanya dengan mengenakan pakaian biasa, bahkan pakai sandal. Dia nggak pakai pakaian pesta. Lalu dia tanya sama orang itu, kawan, gimana sih? Kenapa kamu datang ke tempat ini tanpa pakai pakaian pesta? Lalu orang ini dia diam aja, dan akhirnya raja itu karena dia masih mungkin jengkel, akhirnya dia bilang, ikat tangan orang ini, tangan kakinya, lalu buanglah orang ini ke tempat yang gelap, dan di sana akan ada tangis dan derita. Lalu Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan atau cerita parables ini dengan kata-kata ini perlu kita ingat, banyak yang dipanggil tapi sedikit saja yang terpilih. Nah, apa sih Miss hubungannya gitu ya? Kalau kita lihat undangan atau invitation ya, dengan seperti ini mirip kan ya ceritanya dengan Cinderella tadi ya. Tujuannya kalau tapi beda tujuannya. Kalau Cinderella diundang ya, orang-orang itu diundang
cewek-cewek terutama, karena apa? Raja sedang mengumumkan untuk mencari pasangan atau calon istri buat pangeran atau Prince Charming ini tadi. Nah, tapi beda dengan undangan yang dibagikan untuk kerajaan surga. Undangan untuk kerajaan surga itu tujuannya ini satu, dia mengajak kita semua ya, semua kita tanpa terkecuali, kita itu untuk jadi apa? Anak-anak kerajaan surga. Karena ini kamu dan aku ya, you and I is a child of God. Ya, jadi kita semua ini adalah child of God. I am a child of God. Kita ngomong sama-sama yuk. I am a child of God. Sekali lagi ya, kita ngomong dengan suara yang lebih yakin karena kalian semua harus tahu ya. Dari saat ini kalian udah dengar cerita ini, kalian harus tahu bahwa kita semua ini diciptakan dan dilahirkan untuk jadi anak-anaknya Tuhan, bukan anak-anak si jahat selain itu ya. Dan kita mau katakan sama-sama, I am a child of God. Oke? Nah, sekarang kan bayangin ini, kalau seandainya ya kita punya mungkin binatang peliharaan gitu ya, kita mungkin punya little dog gitu ya, anjing kecil atau papi, atau kita mungkin punya little cat kitten ya, kucing kecil, atau mungkin bahkan kita punya burung atau ikan yang masih kecil. Kira-kira burung atau ikan yang masih kecil atau anjing kucing ini, kalau nanti sudah besar, dia jadi apa? Gitu ya. Kalau seandainya burung, besarnya nanti jadi apa? Jadi tetap jadi burung ya kan? Dia nggak mungkin bisa berubah jadi ikan gitu ya, atau mungkin misalnya ikan gitu ya, dia udah masih dari kecil mungkin dalam akuarium terus lama-lama jadi gede, mungkin ikan hiu kali ya, lama-lama jadi gede, gedenya tetap jadi ikan hiu, nggak bisa jadi ikan paus atau jadi burung bangau, nggak bisa, dia nggak bisa berubah bentuk. Nah begitu juga dengan anjing atau kucing ya, little dog atau puppy, kalau nanti sudah besar akan jadi dog atau anjing besar. Kalau kitten atau anjing atau kucing kecil ya, anak kucing, dia nggak, kalau sudah besar akan jadi cat, nggak akan bisa jadi anjing, nggak akan bisa jadi dog, karena itu adalah istilahnya DNA atau naturnya mereka ya. Kalau burung itu bisa terbang ya kan, bisa terbang dari kecil, mungkin nggak bisa terbang langsung belajar dulu, dia terbang dan dia makannya mungkin makan seperti cacing-cacingan gitu ya. Nah kalau dia sudah gede, dia semakin dewasa, dia akan semakin hebat terbangnya ya kan. Berbeda dengan ikan ya. Kalau ikan dia bisa berenang di dalam air, dari kecil pun dia sudah bisa berenang di dalam air. Siapa yang udah bisa berenang waktu lahir? Gak ada ya. Kita harus belajar dulu. Beda dengan ikan ya. Ikan itu sudah hidupnya di dalam air, keluar dari telurnya ya, dia pecah telurnya, dia sudah langsung berenang. Karena dia sudah nggak mungkin bisa hidup di darat. Jadi ikan itu selalu di dalam air, sampai besar, sampai dia mati pun juga harus tetap berenang di dalam air gitu ya. Nah begitu juga dengan kucing atau anjing ya. Kalau anjing itu bunyinya apa? Huf 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 gitu ya. Kalau kucing, nggak mungkin sebaliknya. Seandainya dog ini dia berkumpul dengan kucing gitu ya, mungkin dari kecil kumpulannya anak-anak kucing, dia gede-gede jadi ngeong, nggak bisa ya. Dia selamanya dia akan tetap wuf 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 wuf, nggak akan bisa ngeong, nggak bisa. Sebaliknya kucing, kalau kucing itu dia berkumpul sama anak-anak anjing, udah jadi gede, dia akan bisa wuf wuf, nggak bisa. Suaranya akan tetap mengeong karena itu adalah natur atau DNA-nya, dan mereka diciptakan seperti itu. Begitu juga dengan kamu dan aku ya, kita semua diciptakan untuk jadi anak-anak Tuhan. Natur kita, DNA kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita akan jadi orang yang mirip atau sama dengan bapak kita gitu ya. Gampangnya nih, kita semua di rumah punya parents ya kan, mau mungkin grandpa, grandma, atau mungkin uncle, auntie, atau mungkin papa mama kita sendiri, siapapun yang ada di sekitar kita pasti ada yang mirip dengan kita. Misalnya ya, misalnya ini karena dicat rambutnya, kalau enggak ya warnanya hitam. Karena misalnya rambutnya warnanya hitam, kan misalnya punya suami juga rambutnya warnanya hitam. Ketika Miss punya anak, otomatis anaknya juga rambutnya warna hitam. Nggak bisa warnanya jadi seperti ini kalau nggak dicat dulu gitu ya, otomatis. Nah misalkan nih matanya ini kan nggak terlalu besar gitu ya, jadi ya biasa lah ya, sipit banget juga enggak. Tapi seandainya punya anak juga mirip-mirip seperti ini, nggak bisa anaknya matanya bisa gede-gede, nggak bisa ya, karena bukan DNA-nya. Hidungnya misalnya nih ya, kan lumayan mancung kan ya, lumayan lah ya. Nah punya anak juga gitu, anaknya bukan hidungnya yang mungkin, atau yang mungkin mancung banget kayak bule gitu, nggak bisa juga gitu ya, karena bukan DNA-nya. Jadi itu sama seperti kita. Kalau kita ini DNA-nya adalah anak-anak Tuhan, kita juga akan jadi anak-anak Tuhan yang mirip dengan Bapa kita di surga. Karena itu kita semua mau diingetin sama-sama hari ini ya, I am a child of God. Oke, sekali lagi kita harus ingat, harus kita pegang baik-baik di dalam hati dan pikiran kita ya. Ini sama-sama sampai nanti kalian udah gede dewasa, ini nggak akan bisa berubah. Karena apa? I am a child of God. Super kebenaran kita hari ini adalah I'm a child of God. Kita ulang sekali lagi ya.
I'm a child of God. Ayat penuntun kita hari ini diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 10 or Matthew 22 verse 1 until 10. Ayat hafalan kita ada di 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa Allah mengasihi kita sehingga kita diakui sebagai anak-anaknya, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Or 1 John 3 verse 1a. See how very much our Father loves us, for He calls us His children, and that is what we are. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu juga penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami Tuhan Yesus. Kami juga berterima kasih Tuhan karena Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-Mu Tuhan, Engkau telah memanggil kami sebagai anak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang terus ajari kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan panggilan itu Tuhan dari-Mu Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami Tuhan, orang tua kami, pendidikan kami, kesehatan kami, semuanya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, Joy Kids Online Service kita sudah selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, and give positive comment. See you next week. Bye!